Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai menonton video ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi. Oke, selamat menyaksikan. Sebuah aset digital, aset kripto yang akan menggemparkan dunia, sudah sebenarnya menggemparkan dunia ya. Namanya adalah Nagaya. Ya, Nagaya itu apa? Nagaya adalah aset digital yang di-backup oleh emas murni. Simple. Ya, bukti kepemilikan sejumlah emas murni berbasis blockchain. Ya, jadi kalau Anda megang aset Nagaya, ya, asetnya memang digital, ada di dalam internet, ada di HP Anda, ada di dalam komputer Anda. Namun setiap aset yang Anda pegang, Anda mau megang 1 kek, mau megang 10 kek, 100, 500, 200, 10.000 bahkan, setiap Nagaya Anda itu adalah hak kepemilikan sejumlah emas murni. Emasnya nanti kita bisa lihat sama-sama seperti apa. Ya, jadi bedanya dengan aset-aset digital lainnya, Nagaya ini punya emas fisik yang membackup. Nah, sekarang mari kita lihat cara kerja Nagaya itu seperti apa. Nah, Anda dari kota mana? Di kota Anda ada berapa banyak mobil di sekeliling Anda? Banyak tidak? Banyak ya. Nah, dari sekian banyak mobil atau kendaraan yang ada, apa yang menentukan bahwa satu mobil tertentu itu mobil punya Anda? BPKB, betul nggak? Ya, jadi nama Anda tertulisnya bukan di mobilnya, tapi di BPKB, betul? Jadi BPKB ini adalah bukti kepemilikan sebuah mobil, ya. Tanah atau rumah di kota Anda ada berapa hektar tanah? Banyak, betul nggak? Mungkin bermiliar-miliaran hektar, setuju? Yang menentukan, ya, tanah tersebut, misalkan sepetak tanah punya Anda itu apa? Sertifikat tanah, betul? Nah, di dalam tempat penyimpanan yang namanya the safe house, ya, apa yang menentukan bahwa nanti ada berapa gram atau berapa kilogram emas yang disimpan ya? Yang menentukan berapa gram berapa kilogram punya Anda itu apa? Nagaya yang Anda pegang. Masuk akal ya? Jadi ingat, koin Nagaya yang Anda pegang itu adalah koin yang memiliki nilai, koin yang memiliki aset real, bukan koin kosong, bukan sekedar angka digital saja. Ya. Nah, sekarang Anda berpikir, Pak, kalau koin saya di backup oleh emas murni, harusnya nilai koin saya mengikuti harga emas dong. Betul tidak? Betul ya? Ya, Pak, logikanya kan seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Ya. Nah, seperti ini. Hari ini, per presentasi ini dibuat, satu koin Nagaya harganya adalah 1,75 US dollar. Ya, atau setara dengan sekitar ya masih di bawah 30.000 rupiah lah. Ya, masih seharga sebungkus rokok. Nah, Anda mau beli berapapun boleh. Diprediksi dalam waktu 5 tahun. Oleh aktuaria Singapura, harga Nagaya bisa mencapai 100 US dollar atau lebih. Jadi kalau Anda, saya selalu bilang seperti ini. Anda dalam waktu 3-5 tahun itu ingin punya aset bernilai berapa? Berdasarkan itu, Anda bisa menghitung berapa Nagaya yang harus Anda pegang, betul? Ya. Bisa nggak lebih dari 100? Bisa. Bisa nggak kurang dari 5 tahun? Bisa. Ingat, ini hanya prediksi. Nah, sekarang pertanyaan Anda, kok bisa naik jadi 100 dolar? Ya, apa faktornya? Apa konsepnya? Nah, kita akan lihat sama-sama. Kekuatan dari Nagaya itu ada di konsepnya. Yang membuat Nagaya itu unik dan sangat powerful adalah konsepnya. Kita akan lihat sama-sama. Setiap Nagaya yang Anda pegang, 50%-nya di-backup oleh emas murni. Jadi, misalkan Anda di awal beli berapa Nagaya ya, nilai investasi awal Anda 50%-nya digunakan untuk beli emas. Nah, kok nggak 100%, Pak? Ya. Nah,
Kalau misalkan 100%, Nagaya menjadi yang namanya stable coin. Kalau Nagaya itu stable coin, 1 Nagaya sama dengan 1 gram atau berapa gram emas lama-lamanya, ya nilai Nagaya akan mengikuti nilai emas, betul tidak? Ya, kita kan maunya kan tidak seperti itu. Kita maunya kan $100 atau lebih, betul? Ya. Nah, 50% ini menjadi pelindung nilai. Ya, jadi Anda melihat asetnya tuh Nagaya Anda, bukan emasnya. Emas ini hanya pelindung nilai. Nagaya ini memperhatikan Anda. Ya, jadi minimal ya, apapun yang terjadi dengan market kripto, apapun yang terjadi dengan proyek-proyek kita, minimal dana awal Anda 50%-nya sudah di emas murni. Ya. Nah, jadi 50% ini bertindak sebagai pelindung nilai. Nanti kita akan lihat sama-sama emas Anda itu seperti apa. Nah, sisa dari 50% tadi akan ada persentase yang kita gunakan untuk menjalankan proyek-proyek real. Ya, jadi dari proyek-proyek ini kan pasti ada yang namanya profit, betul? Nah, dari profit ini kita akan bagi rata ke semua pemegang Nagaya yang berhak dapat. Jadi Anda megang 1 koin Nagaya sama yang megang 10.000 per koinnya, benefitnya sama atau beda? Sama. Cuman yang megang lebih banyak, ya pasti lebih besar. Kenapa? Karena mereka pegangnya lebih banyak. Nah, benefit apa yang akan Anda terima? Yang pertama, penambahan gramasi emas. Ya, penambahan jumlah emas. Ya, jadi Anda misalkan bulan ini megang Nagaya emasnya 0,001 gram per koin. Bulan depan bisa jadi 0,002 gram per koin. Bisa jadi 0,003 gram per koin. Anda senang nggak? Senang, emasnya nambah sendiri, betul? Ya, berarti Anda seperti punya pohon emas, betul tidak? Ya, tanpa Anda harus apa-apakan, nggak perlu di-tradingin segala macam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga akan menerima yang namanya profit sharing tunai dalam bentuk US dollar. Ya, jadi Anda megang koin Nagaya, 50%-nya sudah di emas, emasnya bertambah setiap bulan, Anda menerima profit sharing dalam bentuk dolar. Profit sharing mau Anda tarik boleh, mau Anda belikan koin boleh. Senang nggak? Senang. Ya, mau lebih senang lagi. Ya, 1 proyek, sekarang kan yang baru jalan proyeknya baru 1, ya iyalah, harga koin kita kan masih di 1,75, ya kan? Nanti kalau kita sudah menjalankan proyek kedua, berarti Anda menerima berapa kali? 2 kali sebulan, betul tidak? Kalau nanti proyek kita sudah 3, Anda terima berapa kali? 3 kali sebulan. Kalau proyek kita sudah 10 ke depannya nanti, ya Anda terima 10 kali sebulan. Betul tidak? 3 hari sekali. Ya, masuk akal ya. Nah, tapi berapapun banyaknya proyek Nagaya ke depannya, jumlah koinnya 50 juta ini nggak bisa bertambah. Ya, jadi setiap koin tambah lama benefitnya tambah, kita harapkan terus tambah besar. Ya, 50 juta koin yang bisa beli seluruh dunia. Jadi Anda lihat potensinya ke depannya seperti apa? Anda kalau megang koin Nagaya, terima penambahan emas, terima profit sharing setiap bulan, Anda happy nggak? Happy. Ya, kalau nggak perlu-perlu banget, Anda nggak akan lepaskan koinnya, mendingan Anda pegang. Betul tidak? Ya, kalau Anda berpikir seperti itu, bagaimana dengan yang lain yang juga memegang Nagaya? Mereka juga nggak mau lepaskan kalau nggak perlu-perlu banget, kalau nggak harganya tinggi-tinggi banget di market. Ya, yang mau punya banyak nggak? Banyak. Harga naik nggak? Naik. Ya, itulah konsep dari Nagaya. Kita lihat perbandingannya ya. Emas, Anda pasti tahulah. Dari zaman nenek moyang kita sampai nanti zaman anak cucu kita, bagaimana harga emas? Naik terus, betul? Ya. Bitcoin. Bitcoin ini digadang-gadang sebagai emas digital. Ya, mungkin Anda pernah dengar. Kenapa dia disebut emas digital? Karena marketnya besar, jumlahnya terbatas. Itu saja. Ya. Nah, tapi menurut Anda, Bitcoin ada nggak emas fisiknya? Tidak ada. Ya.
Biarpun dia nggak ada emas, dia hanya angka saja, nilainya naiknya seperti apa? Luar biasa. Sekarang saya mau ajak Anda membayangkan bagaimana dengan Nagaya. Nagaya sama tidak seperti Bitcoin. Sama, marketnya global, supply-nya terbatas. Bedanya, Nagaya ada emas fisiknya. Dan emasnya terus bertambah. Bagaimana menurut Anda harga Nagaya ke depannya? Diprediksi akan terus meroket. Jadi Anda paham ya konsep Nagaya itu seperti apa? Nah, satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda adalah seperti ini. Di Nagaya, misi utama kita yang paling penting adalah kita ingin membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Kita ingin membangun kepercayaan, membangun keluarga ini bukan hanya untuk jangka pendek. Ya, kita mau membangun keluarga untuk jangka panjang. Karena misi kita adalah kita ingin membuat sebuah aset yang Anda beli hari ini, ya, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, Anda masih bisa pegang dan Anda bisa wariskan kepada anak cucu Anda. Ya, inilah misi kita. Nah, itulah kenapa kita sangat mengutamakan legalitas dan transparansi. Tetapi ada satu hal penting yang harus saya tekankan di sini. Ya, di dunia mata uang kripto tidak ada yang namanya keharusan bagi sebuah aset kripto untuk memiliki semua hal yang akan kita kasih lihat. Nggak perlu ada yang namanya perusahaan, nggak perlu ada yang namanya aset, asetnya nggak perlu diaudit, ya. Terus kemudian nggak perlu ada yang namanya proyek yang nggak perlu diaudit, nggak ada keharusan. Ya, nggak ada keharusan. Siapapun bisa bikin koin, besoknya masukin market, selesai. Ya, itulah kenapa banyak koin-koin yang tidak perform. Itulah kenapa banyak koin-koin yang ujung-ujungnya hilang. Apapun yang akan kita kasih lihat sama Anda, itu adalah karena memang volunteer ya dari perusahaan, sukarela dari perusahaan. Kita mau ngasih lihat ini kepada Anda. Kita mau punya ini semua. Kenapa? Kembali kepada tadi yang saya katakan. Kita mau bangun misi aset yang jangka panjang. Seperti apa legalitas dan transparansi kita? Kita akan kasih lihat sama-sama. Oke, ya. Yang pertama, Anda sebagai pemegang Nagaya, Anda bisa melihat emas yang membackup. Ya, emasnya dibeli dari mana, emasnya disimpan di mana, emasnya jenis apa, harga beli emasnya berapa, semua Anda bisa lihat. Ada di dalam dashboard Anda. Adil tidak? Fair ya? Nah, disimpan di mana emas Anda? Emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi besar di seluruh Asia Pasifik untuk menyimpan logam mulia mereka. Nah, seperti apa proses penyimpanannya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, jadi penyimpanannya seperti ini. Nah, ini adalah Pak Yohanes Chandra, ya, CEO dari Nagaya Technology. Anda kalau berapa kali ikut sesi kita pasti pernah lihat beliau. Nah, ini ketika beliau menyimpan batch emas yang pertama. Ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Sebelum disimpan, mereka harus cek dulu. Nggak bisa kita tiba-tiba masuk simpan gitu, tidak boleh. Nah, setelah mereka udah periksa, baru mereka lah yang akan masukkan ke dalam. Ya, kita dari Nagaya cuma bisa melihat saja, jadi tidak boleh menyentuh lagi. Nah, Anda lihat ya, ada beberapa saksi yang menyaksikan. Sebelah kotaknya itu ada sebuah surat yang namanya adalah bukti penyimpanan. Nah, bukti penyimpanan pun Anda bisa lihat ada di website. Setelah kotaknya dikunci, Anda perhatikan diapakan. Disegel besi. Ya, Anda bisa lihat ya, sedalam apa, seperti apa keamanan tempat ini. Pak, udah saya boleh beli satu koin saya ada emasnya, saya bisa lihat emasnya dibeli dari mana, disimpan di mana, luar biasa ya. Itulah Nagaya. Ya, memang kita ini nggak seperti aset-aset lainnya. Nah,
Bukan cuma emas ya, proyeknya pun transparan. Setiap bulan, setiap proyek itu akan menampilkan yang namanya laporan laba rugi. Jadi Anda bisa lihat net profit proyek bulan itu berapa, dibagi ke berapa koin, untuk emas berapa, untuk profit sharing berapa, Anda bisa lihat ya. Dan setahun sekali akan diaudit oleh auditor independen. Nah, satu hal yang harus saya sampaikan, di Nagaya tidak ada fixed return. Ya, jadi yang 1% per hari, 2% per hari, 3% per hari itu tidak ada. Profit sharing dibagikan dan penambahan emas dibagikan seperti secara syariah. Ya, berarti memang dibagi rata. Bulan itu berapa ya kita kasih lihat laporannya, kita bagi sekian. Itu berlaku untuk semua proyek-proyek yang akan dijalankan Nagaya. Ini perusahaan kita terdaftar resmi ya di pemerintah Singapura dengan nama Nagaya Technologies Private Limited. Nagaya juga terdaftar di Akses. Apa itu Akses? Asosiasi Cryptocurrency dan Industri Blockchain Singapura. Ya, jadi untuk masuk di Akses harus perusahaan-perusahaan yang benar-benar memiliki blockchain, perusahaannya pendaftarannya jelas, proyeknya jelas, semua harus jelas. Kalau tidak bisa masuk. Ya. Nah, kita juga terdaftar di Singapore Fintech Association. Dua-duanya adalah asosiasi yang diakui oleh pemerintah Singapura. Ya, jadi registrasi jelas. Kembali, kita mau jangka panjang, jadi kita nggak neko-neko ya. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yohanes Chandra, beliau lulusan Jerman, bagi Anda yang bertanya ya. Dan beliau sudah berada di dunia kripto ini dari tahun 2011. Ya, juga memiliki perusahaan software, konsultan bagi banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Nah, jadi bagi Anda yang bertanya, Nagaya ini mainnet atau token? Ya, Nagaya ini menggunakan mainnet atau blockchain-nya sendiri, bukan token. Ya, dan blockchain dibuat oleh Pak Yohanes dan tim sendiri. Ya, jadi itulah tentang CEO kita. Anda kalau berapa kali ikut sesi kita yang online pasti sudah pernah lihat kok, dan di YouTube pun ada ya. Co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda, beliau berdomisili di Singapura. Suami beliau adalah pengusaha juga ya, suaminya adalah rekanan bisnis dari Bapak Antoni Salim. Profesor Jung adalah Chief Marketing Officer kita, beliau berdomisili di Korea Selatan. Ya, sekarang mantan dosen, juga pernah di kalau saya nggak salah di pemerintahan Korea Selatan. Ya, jadi salah satu orang yang berpengaruh juga lah dan dikenal di Korea Selatan. Ko Hui Hui adalah Chief Communication Officer kita. Ya, beliau berdomisili di Singapura. Pengalaman beliau adalah 17 tahun di Singapore Airlines. Ya. Melihat konsep Nagaya, jatuh hati sekarang di manajemen. Ya. Pak Yosua Hadi ini adalah Business Development Manager untuk Indonesia, jadi yang memberikan informasi-informasi mengenai Nagaya di seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda berada di kota mana Anda ingin orang sekitar Anda bisa lebih mengenal Nagaya, silakan kontak Pak Yosua. Beliau sudah 30 tahun lebih di dunia marketing ya, dan juga memegang perusahaan-perusahaan. Yang paling kiri ini saya. Ya, saya kebetulan yang paling muda di antara tim manajemen kita ya. Nah, pengalaman saya adalah saya 5 tahun di dunia training untuk perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional di Asia. Ya, nah, saya pas lihat konsep Nagaya itu di akhir 2019, wah saya jatuh hati. Terus dari situ saya berada di tim manajemen untuk membantu di digital media dan training. Ya, itulah kenapa acara-acara online ya dan sebagainya Anda biasa lihat saya ya, mudah-mudahan belum bosan. Nah, kenapa kita tunjukkan ini? Yang pertama, saya mau Anda lihat bahwa tim manajemen itu bisa ditemukan ya, bisa diajak bicara, benar-benar ada. Ya, kita benar-benar turun untuk bertemu dengan para pemegang Nagaya ya. Acara-acara online yang Indonesia dan internasional, Pak Yosua, Pak Yohanes dan saya biasanya ada. Nah, untuk acara-acara internasional, Bu Yuli, Profesor Jung, Hui Hui ada. Kita selalu ada. Ya, jadi Anda bisa temukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau Anda pahami ya, bahwa di Nagaya, kita bukan cuma background-nya teknologi. Kami sangat-sangat percaya bahwa teknologi secanggih apapun, kalau konsep bisnisnya nggak jelas, dia nggak akan jalan. Ya, itulah kenapa background dari manajemen Nagaya bukan cuma dari background teknis, tapi juga dari bisnis,
dari ekonomi, ya, ekonom, ya, dari pemerintahan dan sebagainya. Ya, jadi kita mau balance ya agar Nagaya ini bisa berjalan jauh dan panjang ya dan bisa memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya pemegang Nagaya, termasuk Anda. Nah, ini advisor kita yang paling baru ya, kami sangat bersyukur ya beliau bisa bergabung dengan tim kita. Welcome, yaitu adalah Bapak Muhammad Nizam Ismail. Pengalaman beliau yang paling terkenal adalah beliau mantan wakil direktur dari MAS, ya, Monetary Authority of Singapore. Ini bagi Anda yang nanya, MAS itu apa? MAS itu seperti Bank Indonesia, bank sentralnya ya, dan OJK-nya Singapura lah istilahnya, dijadikan satu. Nah, sampai hari ini beliau sudah 20 tahun lebih ya, masih aktif di dunia blockchain sekarang, di dunia finance, di dunia hukum, law, dan juga di perbankan. Ya. Detail mengenai beliau Anda bisa cek di LinkedIn dan juga ada di website kita. Ini kantor kita, Anda kalau mau mampir ke kantor di Singapura boleh, kantor di Korea boleh, sudah ada beberapa ya teman-teman kita yang sudah mampir ke kantor-kantor kita. Nah, konsep inilah yang membuat Nagaya ini sangat-sangat menarik. Ya, benar-benar sangat dilirik dunia. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan kita bilang, supply-nya hanya 50 juta, betul? Ya, dan yang bisa beli 8 miliar orang. Tapi supply Nagaya bisa berkurang seiring waktu. Kok bisa? Ya, simple. Anda megang koin Nagaya, masing-masing koin Anda itu ada emasnya, betul tidak? Emas itu bisa nggak Anda ambil? Bisa. Namanya adalah pengembalian. Jadi kalau Anda kembalikan ke perusahaan koinnya, misalkan ya Anda mau kembalikan berapa, ya Anda bisa mengambil emas yang membackup. Berarti 50% di awal ditambah dengan penambahan-penambahan yang sudah terjadi. Contoh, misalkan Anda punya 10.000 nih. Ya, saya doakan rezeki Anda lancar ya. Dari 10.000 tersebut, Anda mau kembalikan ke kita 1.000. Ya. Ini misalkan ya, ini asumsi. Pada saat itu, misalkan beberapa tahun ke depan, emas per Nagaya sudah 0,1 gram. Kembali 50% di awal ditambah dengan penambahan-penambahan yang sudah terjadi dari proyek ya. Kalau pada saat itu 0,1 ya berarti Anda kembalikan 1.000, Anda bisa mengambil 100 gram yang membackup. Nah, tapi ada konsekuensinya. Ya, 1.000 Nagaya yang tadi Anda berikan ke kami ke perusahaan akan kami apakan? Akan kami yang namanya burn atau kita buang. Ya, berarti sudah tidak ada lagi di supply market. Berarti yang tadinya 50 juta Anda kembalikan 1.000 tinggal berapa? 49.999 ribu Nagaya yang tersisa, betul? Supply berkurang dong. Proyek kalau nggak sama bertambah banyak. Betul tidak? Ya. Target perusahaan dalam waktu 20 tahun dari 50 juta tinggal ada 10 juta Nagaya yang tersisa. Anda bayangkan. Ya, 20 tahun dari sekarang proyek sudah berapa banyak? Ya, berarti kan profit sharing sudah tambah besar. Ya, koinnya cuma tinggal 10 juta. Berarti per koin penambahan emas dan profit sharingnya sudah berapa besar? Yang paling menarik, pada saat itu harganya sudah berapa? Betul tidak? Nah, inilah kenapa dunia itu sekarang sedang gempar dengan Nagaya. Ya, ini salah satu contohnya. Kemarin pada tanggal 16 sampai tanggal 21 itu kita diundang untuk menjadi pembicara di Dow Consensus Summit di Dubai. Pesertanya itu kurang lebih dari 148 negara ya. Ini kita. Nah, semenjak itu ya sudah ada 2 kali pembelian besar ya selama presentasi ini dibuat. Saya nggak tahu deh kalau Anda nonton rekaman dari sesi ini mungkin pada saat itu sudah ada lagi yang lebih besar ya. Kemarin itu ada pembelian baru-baru ini ya. Itu sekitar 285.000 koin Nagaya. Anda bayangkan. Itu dirupiahkan berapa, betul tidak? Ya, kita nggak bisa kasih tahu itu dari negara mana. Yang pasti itu bukan dari Indonesia. Ya, jadi memang ya kita sih inginnya sih kalau bisa ya pas harga masih murah ya kalau bisa orang Indonesia lah yang beli, ya kan? Namun ya kita juga nggak bisa hentikan
Ya, orang-orang ini bisa masuk ke website kita, bisa beli pakai Bitcoin, beli pakai Ethereum. Dan ingat loh ya, ini masih lockdown, jadi banyak negara-negara yang tutup. Bayangkan kalau nanti sudah buka. Ya, bagaimana Nagaya? Jadi kalau Anda nggak ambil tindakan, nggak beli sekarang, saya khawatirnya Anda terlalu terlambat nantinya. Nah, ini pas sesi kita, Anda bisa lihat berapa banyak orang yang nonton ya. Itulah kenapa Anda nanti kalau ikut sesi yang hari Selasa, Anda bisa lihat ya peserta-peserta kita dari seluruh dunia. Nah, ini logo kita ya di antara. Nah, ini yang menarik adalah kita satu-satunya perusahaan koin. Yang lainnya kalau nggak sponsor ya, kalau nggak market, exchanger dan sebagainya. Nah, lagi yang menarik berita baik dari luar negeri. Nah, sekarang saya mau ngajak Anda membayangkan ke depannya Anda beli Nagaya hari ini, ya Anda pegang buat masa depan Anda. Ke depannya Nagaya ini bisa seperti apa? Anda lihat ya, dari tadi saya katakan kepada Anda, moto dan misi dari Nagaya adalah kita ingin membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Kita mau membangun trust, kepercayaan. Bukan cuman untuk Anda yang sudah megang. Anda yang sudah megang mau nggak mau harus percaya, betul tidak? Ya, tapi juga untuk Anda dan orang-orang lain yang memang belum percaya, belum paham dengan Nagaya. Kenapa? Ya, kenapa kepercayaan ini sangat penting? Ya, yang pertama, ke depannya kita ingin Nagaya ini bisa dijadikan alat tukar atau alat bayar. Nah, ini sudah ada berita baik dari negara lain. Korea Selatan ini sekarang sedang proses pemindahan ibu kota dari Seoul ke Sejong City. Anda boleh Google ya. Di Sejong City ini mereka sedang membangun sebuah mall yang megah ya, mall besar seperti biasa, yang nantinya akan jadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Anda bayangkan, berarti nanti kalau Anda datang ke sana atau ada keluarga yang datang ke sana ya, mereka bawa uang cash, mereka bawa kartu kredit, tidak bisa digunakan. Hanya pakai cryptocurrency. Nah, cryptocurrency kalau Anda paham ya, itu ada banyak di seluruh dunia. Ya, mungkin puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah, ini saya mau Anda perhatikan ya. Dari sekian banyak cryptocurrency yang ada, di awal tahun 2020, pemerintah Korea Selatan sudah membuat keputusan bahwa hanya akan ada satu cryptocurrency yang akan dijadikan sebagai alat tukar di seluruh blok mall tersebut. Dan yang mereka pilih adalah Nagaya. Ya, jadi Anda bayangkan, ke depannya ini tahun 2023 mall ini akan operasional. Ya, sudah tanda tangan MOU dengan pihak Nagaya, ini dari pihak mallnya. Di foto kiri Anda bisa lihat ini adalah Profesor Jung. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang di Korea Selatan kita ada kantor administrasi, kita ada direktur. Ya, jadi Anda bayangkan kalau ini sudah kejadian, mall ini sudah operasional, orang datang ke sana itu bukan beli Nagaya gara-gara mau investasi. Gara-gara anaknya udah nangis mau main, atau mereka perlu beli sabun, atau perlu beli kebutuhan sehari-hari, atau mau belanja. Mereka tukarkanlah dengan Nagaya. Berapa harga Nagaya pada saat itu menurut Anda? Ya, dan dari negara mana saja yang akan rebutan? Ingat ya, Nagaya ini cuma ada 50 juta loh. Ya, yang bisa beli dari seluruh dunia. Mumpung negara lain memang sudah banyak yang dengar tentang Nagaya, tapi mereka sekarang sedang coba nih kontak kita. Mumpung kita belum masuk ke market global, ya sekarang mereka baru bisa beli dari website kita. Nanti kalau kita sudah masuk ke market, wah percayalah, saya khawatirnya Anda sudah, wah saingannya itu dengan, waduh udah luar biasa lah di luar sana. Ya, jadi inilah satu yang memang benar-benar pas kita dengar ini kita sangat terkejut. Tapi kita juga sangat proud ya, sangat bahagia bahwa ini kita dipilih lah sebagai alat pembayaran. Nah, itu baru satu. Ya, nanti kalau berhasil di mall ini, apakah mall-mall lain akan mengikut? Ya sudah pasti. Ya, jadi itulah salah satu visi pertama kita. Makanya saya bilang Nagaya ini misinya adalah jangka panjang.
Anda bisa lihat ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membangun yang namanya platform peer-to-peer lending. Nah, sekarang ini Anda bayangkan. Di Indonesia kan sekarang lagi heboh juga nih ya, peer-to-peer lending. Anda bisa pinjam dari individu, cuman ya bunganya kan agak tinggi ya. Nah, kita sudah riset ya, di beberapa negara-negara lain, itu misalkan di Singapura, di Korea Selatan, di Jepang, mereka itu berani meminjamkan uang dengan jumlah yang besar. Jumlah yang besar. Bunganya itu paling 3-4% setahun. Jadi bayangkan, Anda bisa minjem uang 1 miliar, bunganya paling 30 juta setahun. Berarti sekitar 2,5 jutaan sebulan. Mau nggak? Mau. Ya, tapi Anda kalau meminjam dari orang luar negeri, Anda butuh apa? Jaminan, betul tidak? Ya, yang paling penting itu. Nah, Anda bayangkan, Anda tadi sudah lihat konsep Nagaya dari awal. Menurut Anda, bisa nggak ke depannya Anda bilang, oke, saya punya koin Nagaya, sejumlah koin Nagaya, yang emasnya sekian. Mereka sudah tahu, Nagaya perusahaannya jelas. Emasnya beneran ada. Proyeknya beneran ada. Auditnya beneran ada. Percaya nggak mereka? Percaya. Bayangkan. Ya, orang Indonesia bisa minjem uang dari orang Singapura. Orang Korea Selatan bisa pinjam uang dari orang Jepang. Orang Amerika bisa pinjam uang dari orang Eropa. Jaminannya Nagaya. Nggak perlu dia jual Nagayanya. Powerful? Sangat. Anda bisa lihat ya di layar, ada sebuah riset ya menunjukkan ya, ini dari elitemarketresearch.com yang mengatakan bahwa global peer-to-peer lending market itu diekspektasi akan mencapai 558,9 miliar dolar pada tahun 2027. Kalau nanti Nagaya platformnya sudah jalan, kita bisa fasilitasi ya, kita bisa permudah orang-orang seluruh dunia bisa saling pinjam meminjam dengan menggunakan Nagaya sebagai jaminan. Kita ambil 1% aja market share-nya. Nggak usah 1% deh, 0,1%-nya saja. Untuk kita jalankan proyek, kita kasih Anda profit sharing. Lumayan tidak? Lumayan. Ya, jadi Anda melihat Nagaya, kembali saya mau ingatkan Anda, visinya jangka panjang. Pertanyaannya, Anda mau beli Nagaya di harga berapa? Ya, nah, saya nggak tahu nih, Anda ketinggalan atau enggak ya, Bitcoin. Nah, kalau saya akui, ini ada satu cerita yang saya sangat sedih sih sebenarnya dengarnya ceritanya. Nah, di tahun 2013 saya itu ditawarkan Bitcoin. Pada saat itu harga Bitcoin itu masih $100 per Bitcoin. Saya kalau tadi, lihat ya, kalau tadinya saya beli $1.000, hari ini minimal uang saya sudah hampir 9 miliar, walaupun ya memang lagi turun ya, tapi kan lumayan. Tapi saya nggak beli. Kenapa? Karena saya nggak percaya pada saat itu. Ya, sekarang kalau saya bisa balik ke tahun 2013, saya beli nggak? Beli. Anda kalau bisa balik, beli nggak? Beli. Mungkin jual aset, beli itu Bitcoin, betul tidak? Tapi kan kita nggak bisa balik ke sana lagi. Betul tidak? Ya, tapi bersyukurlah hari ini Anda diberikan kesempatan kedua. Ya, ada Nagaya. Nagaya ini bedanya adalah dengan Bitcoin. Nagaya ada emas murni. Dan ada proyek-proyek. Ada orang-orang yang jelas yang menjalankan proyek-proyek tersebut. Ya, pertama kali Nagaya keluar harganya adalah $1. Proyek pertama kita mulai harga naik jadi 1,1. Profit sharing pertama dibagikan di tahun bulan Januari tahun 2021, harga naik jadi 1,25. Profit sharing selanjutnya harga naik lagi jadi 1,36. Profit sharing selanjutnya naik lagi jadi 1,48. Naik lagi setelah itu jadi 1,61. Ya. Sekarang harga Nagaya ada di 1,75. Ya, jadi Anda ketemu Nagaya di sini nih, di 1,75. Anda mau beli sekarang,
atau nanti ya. Target kita awal tahun 2022 atau ya mungkin akhir 2021 kita nih akan masuk di market global. Ya. Bisa nggak Anda beli pas sudah masuk market global? Bisa. Bisa. Tapi seperti yang tadi saya bilang, sekarang kita belum masuk market saja, Anda sudah lihat antusiasme global, betul tidak? Bagaimana kalau nanti kita masuk tuh market global? Sekarang Nagaya ini seperti lagi jualan di dalam rumah. Memang produknya bagus, tapi belum banyak orang yang tahu. Kita nanti bawa barang jualan kita ke pasar yang memang sudah rame. Mereka borong nggak? Borong. 45 juta ini kalau sudah habis, berarti Anda harus nego sama mereka yang sudah punya koin. Mereka yang sudah punya koin sudah terima profit sharing. Sudah terima penambahan emas. Jadi, mereka mau lepas nggak pertanyaannya? Mereka mau lepas pun mau lepas di harga berapa? Ya, mungkin sudah naik ya. Sudah naik sih pasti, cuman kita nggak tahu berapanya. Sudah di Mall Korea, mungkin harganya sudah di sini. Ya, $100. Bisa nggak Anda beli kalau sudah $100? Ya bisa. Anda bisa nggak sih beli Bitcoin sekarang? Bisa, cuman ya harganya sudah mahal. Dan seterusnya. Ya, Nagaya ini nggak akan berhenti di $100. Ya, Nagaya ini akan terus berinovasi, kita akan terus tambahkan proyek, kita akan terus tambahkan penggunaan, dan supply-nya terus berkurang. Ya, jadi pertanyaannya, Anda ini tipe yang mana? Apakah Anda tipe seseorang yang beli di awal, terus kita buktikan sama-sama, wih, Nagaya nyampe $100, wih lebih. Ya, biasanya orang-orang ini yang dengan lebih tinggi harga Nagaya lebih senang. Karena sudah beli di awal. Atau Anda mau menunggu dulu. Ya, terbukti dulu nanti misalkan sudah $100 ya, semua orang sudah rebutan Nagaya. Barulah Anda pengen beli. Anda tipe yang mana? Ya, tipe yang manapun Anda, keputusan Anda ada di tangan Anda. Ya, dan Anda harus ingat kesejahteraan ini kata Steve Jobs ya. Kesejahteraan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi di masa depan ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil hari ini. Satu hal yang harus saya tekankan. Ya. Anda dan teman-teman Anda percaya atau tidak percaya dengan Nagaya, mau beli Nagaya sekarang atau nanti, Nagaya tetap akan menyentuh $100 dan lebih. Ya, yang jadi pertanyaan adalah Anda mau jadi bagian dari kenaikan tersebut atau Anda ingin menyaksikan dan nanti baru jadi bagian. Keputusan ada di tangan Anda. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai menonton